Perasaan orang tua pas mau berangkat tuh gimana? Tahu lolos itu gimana sih? Aku tuh sebenarnya mah yang penting kan restu orang tua ya Kak. Nah, betul. Kayak, aduh jadi sedih juga ya. Saya juga ikutan sedih. Apa namanya? Kayak emang ini mimpi aku dari awal. Jadi emang aku tuh niat tuh S1 tuh pengen di luar negeri, tapi karena ada sesuatu jadi yaudahlah S1 di Indonesia aja dulu gitu kata orang tua. Itu kan, ada nggak sih yang bikin kakak ini tuh wah banget nih? Kita diikutin acara Asia Bearing Summit yang mana itu ada banyak investor, ada juga yang pitching, business pitching, banyak entrepreneur lain-lainnya dari Asia maupun di area Europe gitu Kak. Jadi, Langsung terjun? iya, jadi itu benar-benar orang-orang hebat dan misalnya kita kan sebagai mahasiswa, nah dari matanya sendiri pun ingetin kita, your job just explain there's your student. Jadi kita jangan ngasih tau kalau kita tuh student but you're entrepreneur gitu. Ih, keren banget. Cerita Oka hari ini kedatangan namanya Teh Naila, salah satu mahasiswa dari Telkom yang pernah ngerasain kuliah di Jerman. Halo Teh Naila. Halo Kak. Oke, di sini Teh Naila boleh dijelasin dulu, mungkin teman-teman belum tahu Teh Naila itu kok mahasiswa Telkom bisa ke Jerman. Sebelumnya salam kenal Kak. Perkenalkan, nama aku Naila Felicia. Aku sekarang mahasiswa akhir di Telkom University Bandung, jurusan ICT Business. Apa tuh itu tuh ICT fokusnya? Business itu fokusnya lebih ke International Communication Technology Business. Jadi di situ bukan cuma hanya tentang entrepreneurship dan bisnis, tapi ada teknologinya juga. Kayak kita belajar tentang AI, data dan lain-lain, blockchain gitu. Terus belajar? Iya, tapi pusing juga. Ini baru jurusannya? Udah lama Kak, dari 2000, udah lama kok, dari 2010 mungkin ya? Oh, udah dari 2010. Oke, berarti Teh Naila angkatan keberapa sekarang? Aku kurang tahu ya. Aku kebetulan ngambilnya jurusan internasional. Jadi itu ada yang kalau regulernya MBTI, Manajemen Bisnis Teknologi Informatika. Kalau yang internasional namanya ICT Business. Oke. Kenapa ngambil kuliah itu dulu? Kebetulan sebenarnya aku tuh bingung ya mau ngambil apa dulu tuh ya, karena ada family business juga, pengen terusin dari orang tua juga. Terus udahlah coba aja yang manajemen ini, manajemen bisnis. Akhirnya coba ambillah, keterima di Telkom. Oke, masalah nih itu bikin apa punya bisnis orang tua. Bisnis apa tuh? Salah satunya itu ada bisnis Bluder Gelis Kak namanya. Oh, itu tuh dari orang tua. Iya, jadi Bluder Gelis itu sebuah roti khas Madiun, tapi kita olah isiannya itu menjadi khas dari Subang, yaitu nanas. Karena di Subang ini kan khasnya ikonnya dari nanas ya Kak. Jadi kita buat isian spesialnya itu bluder nanas. Oke. Slogannya apa? Slogannya gelis rupana, raos rasana, sengit aromana. Oke. Sengit. Nah, artinya ini orang dari bahasa Sunda ya? Iya. Oke. Mungkin ada yang belum tahu itu tuh apa tuh maksudnya? Gelis rupana, rupanya cantik. Oke. Raos rasana, rasanya enak. Terus sengit aromanya wangi gitu. Oh, luar biasa. Itu udah lama bikin bisnis ini? Dari 2021. 2021? Iya. Orang tua ya bikin? Sebenarnya keluarga sih ada bisnis lain, cuma ini bisnis sampingan, jadi kita buat oleh-oleh, toko oleh-oleh gitu. Oh, jadi bukan cuma bluder aja, di Bluder Nurgelis, jadi ada olahan nanas juga. Oh, itu jadi latar belakang Teh Naila itu ngambil kuliah manajemen bisnis lah gitu ya. Oh, oke. Nah, ke Jerman itu berarti dari 2000 berapa? Kemarin di bulan November sampai pertengahan Desember. Oke. Jadi sekitar 6 minggu. 6 minggu. Oke, itu kok bisa ke sana? Gimana caranya? Sebenarnya ini dimulai dari kegagalan sih Kak. Gagal kenapa? Jadi sebelumnya tuh aku tuh daftar IISMA. Jadi aku alhamdulillah keterima ke Jerman itu melalui program IISMA dari Kemendikbudristek. Jadi IISMA itu Indonesia Mobility Awards, Indonesia International Mobility Awards di bawah Kemendikbudristek, yang mana mahasiswanya itu dikirim melalui seleksi gitu Kak. Jadi dikirim ke luar negeri untuk belajar bertukar culture dan lain-lain juga. Kebetulan ada program IISMA ini ada yang reguler, co-funding itu jadi bayar setengahnya dari orang tua mungkin sama dari pemerintah. Terus juga ada juga yang bidik misi, jadi ada yang orang kurang mampu gitu. Ada juga yang terbaru ini adalah IISMA Entrepreneurship yang alhamdulillah aku keterima di situ. Oh, ada beberapa bidang lah gitu ya. Nah, cuman kalau Teh Naila yang masuknya yang entrepreneurship. Oke, itu kenapa bisa di situ? Sebelumnya tuh aku daftar yang IISMA reguler. Jadi IISMA reguler ini skemannya tuh 6 bulan, kisarannya 5 sampai 6 bulan. Jadi satu semester full kita belajar di kampus host university luar negeri. Kebetulan
tuh daftar, udah submit berkas dan lain-lain, tapi ternyata aku nggak lolos. Kenapa? Masa-masa kegagalan, sedih, campur aduk lah, pokoknya kayak ngerasa ini tuh, padahal ini impian aku dari aku 2021, jadi kan ISMA tuh ada dari 2021. Oh iya. Dan aku tuh emang udah tahu program itu, pokoknya aku harus bisa dapet program itu gitu. Dari aku maba tuh aku udah tahu gitu loh. Mungkin teman-teman aku yang lain belum tahu, dan memang programnya masih jarang gitu. Iya. Akhirnya aku coba waktu itu yang reguler, ternyata nggak lulus. Nah, coba lagi. Nah, akhirnya terus kata ayah aku bilang, dan orang tua aku bilang, ayah mama bilang, kalau emang ada kebaikan di situ, kalau emang rezeki teteh di situ, ya pasti akan ada kebaikannya, akan dapat teteh gitu ya. Mungkin Allah belum ngasih, mungkin ada hal baik yang lainnya mungkin akan datang gitu. Walaupun di situ kan aku masih sedih banget gitu ya, pokoknya ini kepengenan aku dari aku maba gitu kan. Nah, habis itu 2 bulan kemudian, tiba-tiba ada di Instagramnya ISMA ini muncul ISMA Entrepreneurship Program. Jadi dia programnya itu lebih khusus, lebih fokus tentang kewirausahaan. Dari situ aku, ya ini apakah ini jawaban? Aku tuh kayak programnya selini juga sama jurusan aku. Aku juga suka tentang bisnis, entrepreneurship dan lain-lain, kewirausahaan kayak gitu. Tiba-tiba ada aja gitu kan masuk. Akhirnya aku coba daftar, dan yang bikin beda dari reguler sama entrepreneurship ini, dalam skema pendaftaran itu kita harus buat business plan, Kak. Jadi business plan itu isinya macam-macam, ada apa namanya, business model, financial projection dan lain-lain. Jadi beda gitu dari yang reguler. Karena kan kalau reguler itu dia cuman belajar kayak di kelas gitu. Kalau ini lebih kayak ke bootcamp. Kayak bootcamp ini ya buat entrepreneur ya? Lebih fokus ke entrepreneurnya itu. Akhirnya aku daftar tuh, Kak. Setelah aku daftar, submit ini apa namanya berkas dan lain-lain, bisnis model kanvasnya juga udah aku submit. Selang kemudian ternyata alhamdulillah lolos ke wawancara. Wah, luar biasa. Seneng gitu ya, Kak. Alhamdulillah keterima. Terus akhirnya interview lah ya, di situ interview. Apa sih tips dari interview aku tuh, aku bikin hal sesuatu yang bikin beda gitu ya pengennya. Nah, di situ aku kayak ngasih tahu tuh produk aku, ngejelasin segala. Apa tuh produk waktu itu? Bluder Gelis. Bluder ini salah satu pintu untuk bisa ngambil program ini. Wah, keren banget. Tapi ini emang produk Bluder Gelis ini memang sebelum ikutan program ISMA ini buat seleksi emang sudah dibuat berarti kan? Sudah berjalan dari 2021 itu kan. Terus akhirnya interview, aku jelasin, terus kata aku ke interviewnya juga, ntar Bapak cobain ya kalau ke Subang, ini bikin hal memorable supaya interview itu ingat kita gitu kan. Dan ya udahlah bikin hal yang beda gitu, menjelaskan dengan rinci. Terus akhirnya kan di situ ada problem tuh setelah itu interview, kita tuh dibuat ketidakjelasan gitu kan. Karena pengumumannya harusnya sekarang diundur menjadi sebulan kemudian. Ini lebih dari sebulan gitu ya kan, di situ kayak nggak jelas. Mungkin ada pihak teman-teman lain dari kampus aku, kebetulan ada 20 orangan yang lolos ke interview. Kayak pada bingung juga kan, sebenarnya ada yang pengen magang, ada juga yang pengen ikutan program lain, tapi terhambat karena belum ada pengumuman kejelasan dari ISMA ini. Tapi alhamdulillahnya setelah itu, ingat 5 Agustus itu setelah aku 5 hari setelah aku pulang summer school di Korea. Jadi sebelumnya tuh aku summer school dulu di Korea. Oh, berarti banyak pengalaman ya? Oke, nanti summer school kita bahas di episode selanjutnya ya. Oke, terus dari situ habis lagi? Habis dari itu kan tiba-tiba aku lagi di kamar tuh, Kak, lagi di kamar malam-malam jam 9-an, teman aku ngechat, Nay, kamu udah masuk email belum? Kata dia. Email apa gitu? Teman aku ada tuh udah masuk, tapi dia nggak keterima gitu. Terus aku kan bingung ya, ini aku nggak jelas kan emailnya nggak masuk gitu, tanggal 5 Agustus malam itu. Terus akhirnya aku yaudah aku kamar masuk. Ayah aku tiba-tiba datang, kok belum tidur, kata ayah. Terus aku sebelumnya ini mau main handphone dulu, aku bilang gitu. Terus nggak setelah lama ayah aku masuk kamar, tiba-tiba muncul email, congratulations bla bla bla, Frankfurt School of Finance and Management. Wow, keren luar biasa. Itu tiba-tiba emailnya masuk, aku langsung bangun, aku langsung lari ke kamar mama aku, langsung itu nangis pokoknya. Wow. Seneng banget ya karena memang dia dicita-citakan banget ya pengen ke situ. Itu tuh udah ditentukan negaranya Jerman atau enggak sih? Kalau sebelumnya itu waktu pertama kali daftar itu kita udah kira-kira lebih dari 20 pilihan kampus, Kak. Tiba-tiba Hamin 5 pengumuman itu tuh ada pengumuman email, masuk email dulu. Yang mana asalnya 20 kampus lebih, tiba-tiba jadi cuman
lima kampus yang empat kampus kalau nggak salah yang dipilih. Jadi kita disuruh milih nih di antara kampus ini yang mana, dan emang dari awal aku milih Frankfurt School of Finance and Management kan, karena lebih fokus ke finance dan manajemennya juga, karena Frankfurt dan Jermannya sendiri itu juga sih. Tapi sebelumnya pernah ada rasa mimpi ataukah ada harapan pengen ke Frankfurt atau ke Jerman gitu, emang ada sebelumnya? Enggak juga sih, kecil sih. Nggak bisa, bukan yang menjorok banget, tapi aku tahu kalau Jerman tuh bagus banget dan keren banget dalam bidang teknologinya, bidang bisnisnya gitu kan, emang bagus gitu. Misalnya dari antara kampus-kampus lain, negara Jerman juga jadi rujukan untuk mahasiswa juga kan, belajar di sana gitu sih Kak. Berarti ya udah memastikan Jerman dan alhamdulillah lolos di situ. Alhamdulillah dapat Jerman gitu. Luar biasa. Dan pilihannya itu kan 4 ya, 3-nya di Aussie, 1-nya di Jerman, jadi cuma 4 itu doang. Gak bisa milih yang lain. Jadi 3 kampusnya tuh di Melbourne, di Queensland, di 3 di Aussie, dan 1-nya cuma Jerman yang di luar yang di Eropa dan di luar Asia. Cuman gitu. di Frankfurt ini. Aku pilih ini, emang dari awal pilihnya ini nomor 1 kan, si Frankfurt, dan alhamdulillah sampai akhir keterima. Itu berarti prosesnya tuh berapa lama sih itu tuh prosesnya? Kira-kira 3 bulanan mungkin ya, karena delay dari pengumumannya itu. Kalau sebenarnya kalau nggak itu 2 bulan udah selesai ya. Itu tahapannya apa aja sih pertama tuh? Pengisian berkas. Berkasnya kayak apa aja? Berkasnya ada IELTS atau TOEFL atau Duolingo English Test. Skornya ada minimal nggak? Minimalnya IELTS itu 6,5, terus Duolingo Test? Duolingo English Test minimum requirement-nya 110. Jadi dari situ tuh beda-beda sih Kak. Misalnya ada kampus yang emang nerimanya paling rendah, tapi ada juga yang harus tinggi gitu. Jadi emang kalau nggak salah nggak disebutin secara rinci minimumnya berapa gitu. Waktu itu Teh Naila itu dapat berapa skor? Aku ngambil Duolingo English Test. Bukan IELTS. Nah situ terus habis sertifikat bahasa terus ada kayak kita ngisi, ada question motivation kenapa kita pengen ikut ISMA. Bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Dia ada 3 questions. Terus habis itu yang bikin beda juga ada bisnis model kanvasnya itu. Karena ini fokusnya ke wirausaha ya. Terus habis itu ada lagi? Udah, habis itu kita submit. Submitnya ke portal ISMA. Jadi di websitenya itu ada. Jadi tinggal upload dari mungkin data diri dan lain-lain juga di situ. Itu registrasi administrasi ya. Nah, itu berapa lama tuh? Kalau nggak salah dibuka sebulan. Sebulan. Habis itu pengumuman ke tahap interview. Berapa? Sebelum itu tuh ada ini Kak. Jadi sambil menunggu interview ada tes kebangsaan. Jadi ada tes kebangsaan. Itu ada beberapa question, kita dites di situ. Sebelum wawancara tuh ya? Iya. Terus? Jadi sambil menunggu wawancara, kita ada tes kebangsaan itu, ngisi beberapa soal, lebih kayak pertanyaan bela negara dan lain-lain gitu. Aware kita bagaimana dengan sesama, seperti itu. Ada pengumuman bahwa Kak Teh Naila itu lulus interview. Nah, interview itu menggunakan bahasa Inggris atau gimana? Bahasa Inggris. Nah, langsung di situ proposal itu dibacain di situ juga. Iya, kita jelasin interviewnya nanyain kayak ini gimana bludernya, terus plan kamu seperti ini gitu. Terus jelasin produknya juga apakah sudah berjalan atau belum gitu. Itu mungkin jadi satu, wah ini unik nih ya, dari perpaduan budaya ya, sambil memang mengangkat produk lokal untuk jadi sesuatu yang ikonik gitu ya. Luar biasa. Habis itu berarti lolos tuh ya interview, terus pengumuman apa lagi ada? Udah langsung ke pengumuman akhir berarti. Nah itu dari situ jaraknya berarti kan nunggu pengumuman 1 bulan ya? Nunggu sebulan, terus persiapan apa aja yang harus disiapin? Pas mau ISMA atau pas mau berangkat keberangkatan? Pas mau berangkatan kita di situ ada persiapan visa Kak. Dari kita sendiri bikin atau? Iya, dari kita sendiri kan di situ ada co-SR-nya ya, jadi student representative, jadi kayak ketua dari kitanya ini ngelis dapat dari pihak embassy untuk ngelis format-format file-file apa aja yang harus kita kumpulkan. Itu mulai dari foto biometrik, terus juga tes kesehatan, kita juga ada travel insurance. Itu juga sebelum keberangkatan ada itu. Kebetulan kita di hektiknya paling di visa sih Kak untuk sebelum keberangkatan. Dan kebetulan aku dapat bagian travel manager, jadi kita juga ngelis
barang-barang apa aja yang harus dibawa. Karena kan kebetulan winter. Oh Mungkin ada iya. beberapa teman yang belum pernah winter atau belum pernah keluar negeri juga Iya. ada beberapa. Jadi kita bantu untuk ngelis misalkan baju head-tech yang harus long john, Iya. kuat dingin, terus sepatu boot atau apa bisa dibeli di sana juga. Tapi kita arahkan untuk bisa bawa dari sini. Dia list barang-barang yang perlu dibawa gitu. Oke, waktu itu berapa orang waktu yang ke Jerman tuh? 19 orang. 19 orang. Dari kampus Teh Naila berapa? Aku sendiri. Sendiri. Tapi dari kampus itu ada sendiri atau 2 orang atau gimana? Maksimal ada yang 2 dari UGM, ada 2 orang. Memang campuran ya. Iya. Tapi nggak dominan lah semuanya. Oke, luar biasa. Oke. Nah, habis itu berarti ngurus dokumen ke Dubes Jerman, berarti udah selesai. Iya. Langsung persiapan dari berangkat ke itu berapa lama? Ngurusnya tuh H-10 sebelum keberangkatan. Oh, oke. Dua weeks kalau nggak salah, 2 minggu sebelum keberangkatan kita baru ngurus visa. Oh, cepat sih ya, karena memang ini program pemerintah Iya. dengan pemerintah, jadi nggak terlalu lama ya. Iya betul. Jadi alhamdulillahnya visanya juga cepat keluar, Iya. izinnya cepat. Oke. Terus langsung sebelumnya juga kita ada pembekalan dari pihak ISMA-nya, bukan onboarding before departure. Oke. Terus kita dikasih wejangan-wejangan gitu Kak. Terus habis itu hari H keberangkatan kumpul semuanya ber-19 orang, alhamdulillah berangkat. Ini tuh ISMA yang kakak ambil ini, ada biaya yang kakak siapin nggak sih? Kalau biaya dari pribadi, mungkin dari tes IELTS, tes IELTS atau TOEFL atau Duolingo, itu yang dari Oke. biaya pribadi kan. Oke. Tapi kayak untuk tes narkotika, tes Kesehatan. kesehatan narkotika itu, NKCK, itu juga dari pribadi. Nah, untuk selebihnya alhamdulillah di cover sama ISMA. Oke, mulai dari tiket pesawat Ya, sampai tiket tinggal. pesawat, hostel, tiket Oke. belajar. Oh, di sana di hotel ya? Iya, hostel. Oh, hostel. Oke. Satu kamar berapa orang? Satu kamar 4 orang. 4 orang. Oke. Nah, udah mulai tuh ke Jerman ya. Nah, perasaan orang tua pas mau berangkat tuh gimana? Tahu lolos itu gimana sih? Aku tuh sebenarnya emang yang penting kan restu orang tua ya Kak. Nah, betul. Kayak, aduh jadi sedih juga. Saya juga ikutan sedih. Apa namanya? Kayak emang ini mimpi aku dari awal. Jadi emang aku tuh niat tuh S1 tuh pengen di luar negeri, tapi karena ada sesuatu jadi yaudah lah S1 di Indonesia aja dulu gitu kata orang tua. Terus alhamdulillah di Telkom, dan nggak lama di Telkom aku juga ada aja jalan gitu untuk keluar negeri gitu kan. Oh, Jadi iya. nggak harus memang kuliah di negeri, tapi ada aja jalan untuk bisa keluar negeri, tapi bukan buat jalan-jalan lah ya. Iya, Tapi iya. buat ada sisi educationnya gitu, Iya. conference, inner conference kemarin ke Turki, terus summer school ke Korea. Wah, luar biasa. Intinya ada aja gitu jalannya alhamdulillah. Dan sekarang ternyata ke Jerman gitu. Dan emang gak lepas dari restu dan juga doa dan dukungan dari orang tua juga sih. Dan waktu aku kasih tahu, aku langsung lari kan ke kamar, langsung nangis, pokoknya jadi-jadi ya. Luar Jadi, biasa. gitu. Oke, jadi orang tua itu menjadi support paling kuat banget ya. Sudah ada kemauan yang kuat, sehingga Kak Naila itu ketika sudah dapat hasil itu jadi benar-benar sedih gitu ya. Karena perjuangan tuh dari awal tuh mau nangis. Matanya udah berkaca-kaca, tapi memang benar-benar diperjuangkan itu ya. Memang keluar, luar biasa. Saya juga ikut terharu nih jadi. Oke, nah. Tapi abis selesai itu berarti sudah mulai tuh ya, langsung ke Frankfurt atau gimana? Kita ya landing di Frankfurt. Terus? Terus habis itu langsung ada dari profesornya yang jemput. Oke. Dia langsung berdiri bawa Pak Ismawi gitu, langsung Gimana harap waktu itu perasaannya gitu kita sudah landing gitu? akhirnya sedih dan bangga juga gitu kan akhirnya landing di Jerman gitu kan ya. Ketemu sama profesor, langsung kita menuju ke hostel gitu. Oke, nah berarti hari pertama itu nggak ada kegiatan lah ya? Nggak ada. Terus abis itu? Langsung check in ke hostel, lain-lain, kata profesornya siap-siap untuk besok kita langsung berangkat kumpul di hostel dulu, karena kan kita belum tahu apa-apa ya. Karena kan mau keluar juga masih bingung kan, dan belum tahu arahan gitu. Akhirnya kata profesornya ntar kita kumpul di hostel di lobby, besok pagi kita langsung ke kampus bareng-bareng. Wait. Sebelum kesana berarti pakai bahasa Inggris atau profesor bahasa Inggris atau bahasa Jerman nih? Actually kita tuh nggak ada prepare sama sekali, semuanya tuh kita nggak ada preparation Germany gitu kan. Jadi benar-benar ya udah Bahasa Inggris doang? Karena sempet sih waktu before departure itu dari profesor pihak Frankfurt School-nya juga, kita kan ada bukan bimbingan sharing gitu kan, presentation. Dan mereka ngasih kayak beberapa vocabs gitu loh, vocabs daily aja. Tapi ya kita nggak terlalu mempelajari juga, mungkin paling tanya Dankeschön. Karena yang basic gitu aja gitu kan, karena
Dan kebanyakan dari kita nggak belajar, mungkin ada 1-2 orang yang belajar, paling juga itu basic-basic, karena emang nggak belajar. Karena memang programnya juga short ya, cuman 6 minggu ya, bukan yang kayak ISMA yang 6 bulan, kan ada yang itu ya, yang reguler ya, oke. Nah abis itu pertama kali ke kuliah di saya, bukan kuliah, itu tuh kuliah atau belajar atau praktek gitu tuh? Mix sih Kak, kita banyak juga dari company visit, terus habis itu lebih ke praktek juga, kadang ada belajar di kelas sama beberapa profesor, jadi di mix semua programnya gitu. Ada yang ngerasa beda sih nggak antara kuliah di Indonesia nih ya sama ketika pas kemarin di Jerman di Frankfurt itu? Sebenarnya aku ngerasa lebih enjoy dan lebih bisa eksploratif pas kuliah di Jerman sih Kak. Karena apa ya, profesornya juga open dan dia tuh apa ya, kita tuh kan kadang suka ada satu minggu tuh ada week one-on-one Zoom bareng profesor langsung gitu. Kamu di Jerman pengen ngapain? Apa goals kamu di sini? Langsung kejar ini. Misalkan aku pengen cari apa buat ekspor gitu, cari orang ini, dia ngasih list-listnya, kita kayak emang bener-bener disuruh bener-bener mentoring gitu ya? Iya, jadi one-on-one kayak gitu, dan emang profesornya juga baik sih kan, namanya Mr. Malte sih, karena kita langsung dibilangnya Malte gitu ya, nggak pakai imbuhan apa gitu ya, langsung pakai namanya karena nggak enak sih. Nah kita di situ, dan kadang juga dia baiknya juga gini Kak, ada suatu hari di weekend kita diajakin main board game, jadi ngerasa enjoy aja gitu. Kan di Jerman kan terkenal juga kan board gamenya. Gitu. Seru sih Kak bedanya. Lebih bener-bener kayak mentoring banget ya, mereka itu kayak memberikan Teh Naila itu ketika diberikan materi itu coba bener dieksplor, terus habis itu biar Teh Naila itu bisa benar-benar mandiri ya. Oke. Nah di situ Kak, ada nggak sih yang bikin Kakak ini tuh wah banget nih belajar di Jerman tuh, ada nggak sih? Yang kebetulan kita tuh kemarin berkesempatan untuk datang ke acara Asia Berlin Summit itu di Berlin, kebetulan di week kedua kita. Jadi kan week pertama di Frankfurt, week 2 kita langsung mobility ke Berlin, langsung naik kereta. Nah di situ kita diikutin acara Asia Berlin Summit yang mana itu ada banyak investor, ada juga yang business pitching, banyak entrepreneur lain-lainnya dari Asia maupun di area Europe gitu Kak. Jadi langsung terjun? Iya, jadi itu benar-benar orang-orang hebat, dan misalnya kita kan sebagai mahasiswa, nah dari Maltanya sendiri pun ingetin kita, your job just explain there's your student. Jadi kita jangan ngasih tau kalau kita tuh student that you're entrepreneur gitu. Ih keren banget ini bener semua. Kita tuh benar-benar langsung terjun ke dalam lini bisnis itu, kita langsung kenalan sama orang, kita langsung connect with them gitu. Dan emang dari Mr. Maltanya pun ngasih goals, ngasih kita tes untuk at least kita tuh dapat 20 business cards dari mereka. Jadi kita emang benar-benar harus connect with them, dan ya udah sharing session. Menurut aku tuh challenging dan seru aja sih, karena bisa langsung ketemu dan connect with them. Kayak kita harus bisa win to win sama mereka, bukan cuma mereka yang win, tapi kita juga bisa dapat sesuatu gitu. Oh iya. Tapi kalau selama di Indonesia gimana tuh kalau dibandingin? Sistem belajarnya gitu? Sistem belajar kayak gitu sih mungkin di Indonesia ada, tapi mungkin karena tidak ditekankan untuk hal seperti itu yang untuk kita bisa terjun secara langsung gitu. Aplikatif lah ya. Iya, gitu sih. Tapi di sana tuh karena emang dari pihak sana juga mendukung untuk berkolaborasi dan lain-lain, menurut aku itu sih yang bikin beda gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat Indonesia ya, terutama untuk dunia pendidikan, bahwa kalau biar nggak banyak pengangguran, karena kan ada gap nih, banyaknya pengangguran kan saat ini S1 sampai S doktor itu per tahun di Indonesia itu sekitar 400.000 tenaga kerjanya nganggur. Nah itu kan lumayan ya, challenge banget ya buat orang Indonesia, dan mudah-mudahan kedepannya sih Indonesia ini bisa membuat pendidikan yang mana itu linear dengan kebutuhan pasar nanti gitu ya. Baik, nah Teh Naila, kalau di sana kan ada berkaitan dengan teknologi ya. Wah, itu ada nggak sih belajar teknologinya atau apa gitu di sana? Kebetulan kita juga datang ke acara AI Pitch, namanya Berlin Quantum Demo Day. Jadi itu banyak business pitching, di mana orang-orang pitch, karena kan kita temanya benar-benar entrepreneurship ya. Jadi hal itu dikaitkan dengan bisnis. Banyak untuk membahas tentang AI gitu sih Kak, ada mereka pitching untuk mendapatkan investor. Paling acara seperti itu yang kita datengin, Berlin Quantum Demo Day. Apa yang Teh Naila dapetin dari event itu? Kita tuh ketemu dari banyak banget lini-lini bisnis, mulai dari teknologi di kesehatan, teknologi
dalam in daily kayak menggunakan Google AI gitu ya? ya yang juga AI itu intinya di situ mereka mempromosikan hal itu dan memang menginspiratif kita bagaimana sih kayak membuat pitching agar mendapatkan investor yang benar gitu. Luar biasa keren. Nah, pas keliling-keliling kayak gitu, ada nggak sih maksudnya kayak challenge banget nih? Kita kan di sana Jerman, saya dengar kan memang banyak yang wajib itu menggunakan bahasa Jerman ya. Nah, gimana waktu di sana? Waktu di Jerman sih kita mengandalkan Google Translate ya. Karena zero knowledge banget tentang bahasa Jerman dan benar-benar nggak belajar. Dan Itu gimana Google Translate ngomong di Iya, kadang tapi ada beberapa orang yang ngomong bahasa Inggris, tapi memang jarang banget gitu kan. Oke, memang ini benar ya. Jadi teman-teman sebagai informasi, memang di Jerman itu sakit banget ya bahasa Jerman ya. Ya walaupun kita pakai bahasa Inggris, walaupun masih negara Eropa ya, tapi bahasa Inggris nggak terlalu berlaku ya. Oke, tapi masih pakai Google Translate ya? Iya. Oke. Jadi Google Translate kemana-mana pakai Google Translate gitu. Mau ada sesuatu kan tinggal di foto, di capture langsung ke translate gitu kan. Jadi nggak ada preparation sama sekali untuk bahasa Jerman. Nah yaudah kita pakai Google Translate untuk sempet sih Kak waktu awal-awal kita di week pertama tuh karena kita mobility ke beberapa kota, jadi harus nge-adjust transportasi umum di situ kan, karena kan masih beda ya kayak line-line-nya gitu. Betul. Harus ngingetin lagi kayak gitu lagi, pindah lagi. Di situ emang hari pertama hari kedua emang selalu nyasar sih. Naik apa waktu itu? Naik apa? Naik kereta, bis? Naik kereta. Oh, hati-hati nanti kalau itu kebablasan bisa ke negara orang. Pernah nyasar paling jauh kemana? Paling jauh kayak nyasar setengah jam gitu sih. Kalau pulang ke hostel harusnya kemana, kita malah beda arah gitu. Iya. Oh, berarti challenge-nya bahasa ya? Paling utama itu bahasa. Ada lain nggak? Alhamdulillah lancar sih Kak. Oke. Cuman paling cuaca juga. Karena Naila udah pernah pengalaman ya. Oke. Nah, kalau ini selama di sana ada nggak sih proyek ataupun tugas selama kan ini kan 6 minggu ya? Ini kayaknya cepet banget kayaknya. Itu ada proyek nggak sih atau tugas selama kan pasti ada proyek yang harus diambil dari program ISMA itu kan? Nah, ya, ada nggak proyeknya yang yang Teh Naila dapatkan itu? Jadi dari 6 minggu ini tuh kita tuh di prepare untuk di akhir tuh ada business pitching itu Pak. Oke. Jadi kita dibagi ke dalam beberapa kelompok, satu kelompok itu 3 orang. Dari kita semua tuh untuk membuat bisnis baru yang bisa nanti diimplementasikan di Indonesia ataupun enggak. Jadi kayak kita nge-pitch di depan beberapa profesor di akhir. Di situ aku ambil tema BioWrap dan challenge-nya sendiri itu kita harus membuat prototype in real gitu. Jadi kita buat karena kan dari BioWrap tuh dari beeswax. Jadi beeswax itu dari lilin lebah. Jadi bisa untuk nge-wrap makanan agar lebih tahan lama. Nah di situ kita mencari-cari ke beberapa toko-toko dan pasti kan harganya mahal ya dari dibandingkan di Indonesia berapa euro gitu harga raw materialnya sendiri. Jadi kita buat benar-benar dari buat prototipenya itu sih kayak buat challenging dari nyari-nyari di toko-toko gitu dari rawnya. Oke, luar biasa. Benar-benar ini ya. Benar kita tuh harus benar-benar terjun jadi prototipe, harus benar-benar prototipe ya. Bukan kalau di Indonesia kan kalau program-program cuman proposal doang kan. Oh, luar biasa keren. Nah, itu lolos berarti kemarin. Alhamdulillah. Memuaskan nilainya. Memuaskan. Luar biasa. Nah, dari situ apa sih yang bisa diambil hikmahnya Kak dari program ISMA ini yang dapat proyek sampai ke Kakak ini langsung berhasil gitu? Aku percaya banget ya kalau misalkan kegagalan itu tuh adalah proses kita untuk tumbuh Kak. Jadi emang yang bikin kita sukses itu adalah prosesnya dan itu emang penting banget kan buat diri kita bisa nge-improve bagian-bagian apa sih yang kurang, obstacle apa yang kurang. Jadi dari improvement itu sih yang bikin aku bisa jadi lebih naik tingkat lagi gitu Kak. Jadi aku percaya dalam proses dalam menuju kesuksesan itu yang penting. Itu pertama. Kedua, dari perjalanan ke Jerman kemarin itu yang paling penting itu how to network with others. Jadi kayak networking itu penting banget kan. Kayak kita tuh bisa saling bertukar pendapat, ketemu orang baru, dan aku juga suka tentang hal itu gitu. Kita bisa bertukar pikiran, kita mendapatkan hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya, kita mendapatkan pelajaran juga. Intinya networking juga penting banget gitu. Luar biasa nih. Nilai yang sangat berharga banget nih buat teman-teman OTKA ini ya. Nah, di sana Kak, ada nggak sih kayak culture shock ketika nyampe sana? Pas day one banget, kebetulan kita datang hari Minggu dan toko-toko tuh tutup semua. Oh iya, benar. Nah, maksudnya mungkin ada
beberapa teman yang tahu udah pernah searching gitu ya. Iya. Kebetulan aku belum searching dan kita lihat kayak toko-toko makanan, kedai-kedai kebab gitu, ada beberapa emang close gitu. Betul. Kita mau beli apa nih, makan apa deh Iwan gitu. Oh, itu kaget. Gitu kan. Jadi pas itu mungkin tutup toko kan, banyak kan bener-bener Iya. tutup gitu, hening gitu. Nah ya memang di Jerman itu kalau setiap weekend emang itu benar-benar libur. Semua kadang itu memang libur, disiplin. Kalau kita justru waktu libur tuh rame banget ya buat jualan. Oke, ya. Kan kalau orang Indonesia tuh ramah-ramah ya. Ya. Nah, pas di sana gimana? Oh iya, itu juga salah satu ini sih yang bikin aku kaget juga, karena mereka tuh senyumnya itu gak bisa diartikan sebagai senyum ya, jadi kita nggak boleh sembarang senyum, karena kita mungkin di Indonesia culture-nya suka senyum, Iya. mau senyum mau nyapa atau mungkin ketemu orang aja gitu ya. Kalau di sana kata profesor kita pun nge-reminder jangan sembarangan senyum gitu, bisa dia salah artikan gitu. Jadi kita udah tahu lah ya, mungkin mereka nggak senyum karena emang seperti itu culture di mereka gitu. Oke. Teh Naili juga orang Sunda ya. Iya. Kan orang Sunda itu terdengar apa sumeah lah ya. Kalau ketemu orang teh senyum gitu, ngangguk gitu ya. Di sana masih ke bawah gak atau gimana? Kadang ke bawah kalau misalkan habis dari supermarket gitu ya, habis bayar kayak thank you, Dankeschön gitu ya. Kadang saya suka ke bawah, tapi mungkin semoga aja diartikan dengan yang benar. Kan kalau mengejek kan kadang Iya. bisa berbagai macam gitu. Betul. Kan ya. Karena beda pemahaman lah ya. Iya. Oke. Nah, selama di sana kan ada uang saku nggak sih? Ada. Uang saku itu langsung dikasih atau kan bentuknya gimana? Atau sudah di pot gitu per harinya? Ya, dari uang sakunya ada living allowance sama kita ada uang kedatangan juga. Jadi dari situ dimasukkan ke bank account yang sudah kita disuruh buat dulu di bank accountnya itu. Sebelum berangkat ke Jerman atau sudah? Sebelum. Sebelum. Sebelumnya Oke. sudah disuruh buat. Oke, Jadi H-5 itu kita baru ditransfer dari pihak pusat untuk uang jajan, uang saku. Berapa waktu itu? Euro atau rupiah? Waktu ditransfer kayaknya rupiah. Oh, rupiah. Kalau di euro kan berapa dapatnya? Kok senyum? Kayaknya gede banget nih. Boleh di-spill? Oh, boleh dong, boleh. Biar teman-teman juga tahu ada bayangan. Range-nya atau kalau Range-nya lumayan lah, besar. belasan juta, puluhan Puluhan juta. Itu sama 16 Sama 6 minggu. Hmm. Oh, gede juga ya. Oke, nah itu kan pasti langsung disimpan gitu di Iya, rekening kita. Di saving, Itu tuh hanya untuk makan doang? kan kita dari hostel kan Pak, nah itu untuk bayar hostel juga. Jadi hostelnya sudah ditentukan, tapi H-2 keberangkatan kita disuruh transfer untuk hostel itu. Mahal nggak waktu itu dapat hostelnya? Kalau dibandingkan kita mahal ya, karena dengan harga segitu, tapi hostelnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan di sana mungkin itu standar mungkin. Berapa euro waktu itu? Lupa ya? Oke, uang itu udah buat hostel, terus buat makan juga Bali ya. Nah, itu gimana sih ngebagi uangnya itu? Aku sendiri sih aku ngebuat financial plan dulu sih. Aku pengen beli apa, terus kebutuhan daily aku apa. Emang hal-hal yang nggak perlu dibeli ya harus ditahan juga kan, nggak mungkin kan langsung beli ini beli itu, karena kan ada Black Friday juga kan kebutuhan Desember. Iya. Terus apa ya, pinter-pinter manage uang juga sih Kak di situ, karena walaupun kita dikasih uang dari pemerintah, tapi kan memang harus bisa saving money juga. Paling yang bikin untuk plan itu buat menghemat gitu, tips mungkinnya buat menghemat, kita lebih kadang suka masak, beli groceries. Oh. Jadi itu emang bener-bener hal yang menghemat banget selama kita di Jerman. Jadi kita masak. Dan alhamdulillah salah satu teman aku nih ada namanya Sita, dia tuh bawa kompor portable. Oh iya. Dari Indonesia? Iya. Niat banget. Aku agak kepikiran juga, kadang tau gitu aku bawa juga ya Kak. Terus aku nggak bawa, jadi aku nggak kepikiran juga. Paling cuma bawa kan Indomie yang dari Indonesia. Iya. Nah dia ini bawa kompor portable, jadi kita tinggal belanja ke groceries seminggu sekali, beli chicken. Kalau misalkan dibandingkan ya, di restoran, misalkan kita makan, sebenarnya kan ke restoran, 10 euro itu cuma bisa sekali makan. Intinya 10 euro lah ya, standar. Kalau doner gitu 5 euro. Nah kita kalau misalkan ke groceries, 10 euro tuh udah bisa seminggu mungkin bisa lah ya. Kayak chicken satu box cuma 3 euro dan satu box kan isinya 10. Nah itu bagi-bagi kan. Jadi kayak emang lebih hemat banget dibandingkan kita makan di restoran. Itu yang bisa savingnya sih. Makanya butuh teman ketika sudah di Jerman ya. Jadi biar bagi-baginya enak ya. Oke. Nah terus kalau buat jalan-jalan ada nggak sih? Untuk jalan-jalan, alhamdulillah kita kalau misalkan daily-nya ini kan kita mobility ke tiga kota. Pertama di Frankfurt, Berlin, terus habis itu kita ke Hamburg. Oke. Nah, terus di sisi lain, hari-hari lain juga kita pernah diajak sama profesor ke Düsseldorf. Oh. Perpaduan desa dan juga castle. Jadi ada castle di mountain gitu. Oh iya. Di bukit gitu.
ya masih ini banget lah, karat banget sejarahnya gitu. Itu ke situ kita juga ke Koln kan yang ada Koln yang katedral terbesar. Oh, katedral. Katedral di Koln. Kita juga sempat ke Koln, ke Düsseldorf. Itu kota-kota di Jerman itu sih Kak. Itu foto-foto. Iya, semuanya foto-foto bareng sama profesornya, jadi kita foto-foto. Oke, nanti tolong dicantumkan juga ya, nanti tolong dikirim juga ya, buat dicantumkan di ini foto bukti bahwa Teh Naila sudah ke Jerman ya. Oke, nah selain ke tiga kota kan ya, seringnya ke tiga kota, ada nggak keluar Jerman? Keluar Jerman, alhamdulillah ada. Kita sempat weekend, kalau misalkan waktunya senggang gitu, ada waktu. Kita kemarin sempat ada ke Belanda, terus ke Prague, ke Praha, itu kan deket banget dari Berlin. Paling deket tuh kan kata. Naik apa waktu itu? Biasanya kita naik bis sih Kak, biar murah. Paling murah opsinya kita naik bis. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Terus ke Prague, terus habis sempat juga ke Milan, ke Italia. Wih. Ke Milan kita naik kereta, karena kalau naik bis mungkin beberapa lama ya. Ke Milan, habis itu pernah ke Paris juga. Itu selama apa? Selama weekend? Kayak mungkin berangkat malam, terus seharian di sana, malamnya pulang lagi. Gitu. Jadi nggak ngeluarin biaya untuk penginapan. Oh, pinter juga emang hemat. Itu udah direncanain kayak gitu? Udah. Sebelumnya ada teman-teman yang udah ngeriset kayak gitu, pengen kayak gitu? Kebetulan aku. Yang paling riset. Jadi ini kemana, abis itu kita plannya abis ini kesini, terus biayanya kadang aku yang booking. Wah, langsung buka jasa travel aja nih. Oh iya. Nah terus paling menarik jalan-jalan di mana tuh? Kemarin kan sebenarnya aku nggak ke Swiss ya, tapi karena mau ke Milan tuh ngelewatin Swiss, nggak turun secara langsung gitu kan. Menurut aku walaupun aku nggak turun, tapi menurut aku Swiss memorable sih karena emang unreal banget gitu ciptaan Allah ya. Oh iya. Beneran ada sapi-sapi, intinya air mengalir, ini kayak gitu-gitu emang menyejukkan banget gitu. Apalagi kadang kelihatan mountain snow, ada bukit salju gitu. Emang walaupun aku nggak turun tapi kayak ngerasa kayak surga lah ya. Itu bagus sekali gitu. Oke. Nah, harapan Teh Naila kira-kira ada nggak sih misalnya pengen di Jerman lama atau kan nanti ada pengen ke Eropa atau kemana gitu? Ada nggak sih nanti setelah lulus ini ya, lulus S1? Kalau plannya sih pengennya S2. S2 di mana? Pengennya di UK. Oh, beda. Saya pengen tahu nih, penasaran. Sudah ke negara mana aja nih Teh Naila teh? Alhamdulillah udah pernah waktu semester 2 itu aku ke Turki ikutan international conference. Oke. Di Istanbul. Terus habis itu kemarin terakhir ke summer school ke Korea. Korea berapa lama? Sebulan, terus ke Jerman. Terus nanti ke UK yang S2 ya. Luar biasa. Nah, habis itu kuliah S2. Pengen berkarir di mana? Kalau berkarir pengennya di Indonesia sih Kak, lanjutin family business. Oh, oke. Jadi nyari keluar negeri itu S2 itu untuk nyari ilmu ya? Iya. Oh, keren banget sih. Jadi memang kabur aja dulu tuh benar. Jadi keluar dulu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, habis itu kembangkan di Indonesia. Nah, keren banget. Oke. Nah, ada nggak sih Kak pesan dan kesan buat teman-teman yang kan Kakak tuh ada mulai dari rasa gagal, kemudian berhasil juga, terus banyak kesempatan yang akhirnya bisa, yang awalnya ragu, gagal, tapi akhirnya kesampaian. Ada nggak pesan-pesan yang mungkin orang-orang tua saya kayaknya nggak bakal bisa, sebenarnya itu bakal bisa diwujudkan dengan tipsnya apa? Mungkin tips dari aku pertama, kita tuh banyakin doa. Doa kayak kita tuh bisa juga ngelis apa sih impian-impian kita gitu ya. Dicatat? Iya dicatat juga kayak word of affirmation juga kan, kayak kita punya plan ini kita catat gitu. Terus habis itu ada bukunya Kak khusus? Ada. Kadang aku juga catat di notes handphone, bisa mungkin ya cari gampang-gampang supaya gampang bisa dilihat, kita reminder, kita bisa fokus ini plan aku, ini goals aku gitu kan, karena biar kita ke reminder terus gitu juga kan. Terus yang kedua mungkin restu orang tua sih kayak paling penting menurut aku juga, karena mau bagaimanapun kita kalau misalkan orang tua nggak ridho gitu kan satu hal kesalahan besar kan, karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Luar biasa benar. Tapi ada nggak sih momen di mana orang tua itu nggak ngizinin? Mungkin waktu yang ISMA reguler itu mungkin orang tua masih setengah-setengah ngasih izinnya, karena itu 5 bulan lebih kan, lama. Kalau mungkin orang tua, walaupun aku dulu pernah pesantren kan, walaupun jauh kan, lama sama orang tua, tapi 5 bulan itu mungkin kayak ngerasa lama, udah cari aja yang lebih sebentar, dan kayak kemarin summer school cuma sebulan gitu. Dan alhamdulillah
gitu ya waktunya. Oh iya. Gitu. Kalau Ismail Rugil kan 6 bulan ya mungkin rindu banget kali orang tua kali ya. Anak keberapa sih? Anak pertama Dari? dari 2 bersaudara. Oh, pantas anak pertama. Jadi pengen disayang banget. Oke. Nah, ada tips lain lagi? Terus yang ketiga mungkin hal kita harus mencoba segala sesuatu sih Kak. Karena kita tuh nggak akan pernah tahu kita tuh bisa atau enggak, kita akan sukses atau enggak kalau nggak kita mencoba. Jadi mau apapun rintangannya, mau apapun hasilnya bagaimana akhirnya nanti, kalau kita nggak mau coba dan kita nggak mau mulai, gimana kita mau berhasil gitu. Jadi try gitu sih menurut aku. Jadi mau apa gagal, coba lagi. Mungkin ya dari aku bilang tadi, proses itu yang bakal ngebangun kita, bukan hasil. Kesuksesan tuh nggak bakal bisa bikin kita belajar, tapi prosesnya itu sih menurut aku yang penting. Iya benar, sepakat itu. Jadi mulai dari harus diafirmasi setiap harapan kita ya. Salah satunya dengan dicatat dan dilihat terus ya. Terus yang kedua, ridho orang tua dan doanya tentunya ya. Terus yang ketiganya adalah jangan coba untuk selalu mencoba gitu ya. Walaupun gagal bangkit lagi. Wah keren. Ada tips lagi atau cukup 3? Cukup 3. Gitu, luar biasa keren banget nih Sobat Otka ya. Dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman Sobat Otka yang dimana punya harapan, karena di Otka ini adalah sebuah media yang bisa menginspirasi teman-teman yang saat ini mungkin mengharapkan saya pengen ke Jerman, saya pengen ke Turki, walaupun motifnya berbeda. Ada yang cari duit, pengen cari pacar, atau cari jodoh, kan banyak ke Turki banyak cari jodoh. Ya kan? Nah, kemudian ada juga harapan yang lain untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa tercapai dengan 3 tips dari Teh Naila tadi. Dan mudah-mudahan Teh Naila juga sukses. Dan mudah-mudahan teman-teman Otka juga yang saat ini nonton podcast ini dengan Teh Naila, mudah-mudahan diijabah semua doa-doanya, mudah-mudahan dan mimpinya juga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketik amin ya. Oke Kak, kalau hewan yang paling disukai apa? Mungkin kelinci. Wis, kenapa kelinci? Kelinci kadang suka malu, kadang suka males. Ada aja momen-momen kelinci males mungkin ya. Oh berarti Teh Naila memang ada masa-masanya. Ada masa-masa itu pasti, dan aku sadar kadang ada masa aku kadang suka pernah males gitu kan. Aku menyadari itu, tapi ada hari mana dia bisa loncat terbang tinggi gitu. Wih, luar biasa ini mah. Gitu sih, kadang aku sadar banget, kadang ada hari-hari di mana demotivated pasti ada, ada hari kemalasan ada, tapi setelah itu kadang kalau dipikir-pikir lagi ya mungkin bisa loncat gitu. Aku suka bingung. Oke, saya minta untuk Teh Naila kasih tahu kepada teman-teman satu kata yang mana teman-teman saat ini yang pengen berkarir atau studi di luar negeri, berikan satu kata untuk teman-teman Sobat Otka di sini nih. Be brave. Wih, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman Otka ya. Oke, baik, terima kasih Teh Naila sudah hadir di podcast Cerita Otka hari ini, dan mudah-mudahan ini menginspirasi bagi teman-teman yang ada di Indonesia ataupun saat ini sedang di luar negeri dan pengen berkarir atau studi lebih lanjut di luar negeri. Baik, saya Kang Umam pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.